Kalau dan kita tidak sedang menulis sendiri ini, menulis abstrak ini kan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ngetik ini yang dibayangkan kan orang lain, target readers nih, bukan kita sendiri. Kita sendiri ngerti tuh barokah, karamah gitu ya. Tapi orang lain, Pak Diki benar, belum tentu tahu. Orang lain yang punya banyak disiplin itu ya, gitu. Itu satu. Bahasa ya, bahasa. Bahasa itu cermin dari substance. Jadi dua-duanya itu it's the other side of the same coin sebenarnya. Kalau bahasanya bermasalah, pasti substance juga bermasalah. Saya nggak ngomong tentang ide ya. Idenya itu sebenarnya menarik tentang tradisi ziarah di Mbah Priok. Mbah Priok ini pasti sangat penting sehingga Pak Bapak mengangkat isu ini. Pasti minimal itu menarik buat diri Anda. Tapi tugas Anda adalah membuatnya juga menarik orang lain untuk membaca studi Anda gitu. Tapi kalau dari bahasa, judulnya aja udah bermasalah, gimana kita mau, ya kan, baca selanjutnya gitu. Itu bahasa. Dua, iya tadi konsep-konsep yang Anda pakai itu nggak jelas. Jadi lagi hubungan dengan bahasa itu harus bernas banget dalam membuat abstrak itu kata-kata masing-masing kata itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bernas. Nggak mungkin misalnya Anda mengambil Mbah Priok gitu ya dalam judul, nggak mungkin dia nggak penting, pasti sangat penting sampai dia ada di judul gitu. Dan Anda harus punya alasan yang sangat kuat kenapa Anda menaruhnya di judul gitu. Sebenarnya orang lain nggak bisa sih mempengaruhi Anda. Yang tahu benar tentang studi Anda kan Anda, tapi itu harus sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan orang lain mengerti. Kalau orang lain nggak mengerti, waduh itu masalah besar gitu. Metode itu kan etnografi. Seumur hidup saya selalu pakai minimal etnografi plus mixed method apa gitu ya, tapi etnografi selalu saya pakai. Dan itu mungkin etnografi yang mana? The study used ethnographic methods focusing interpretative study how the pilgrims give meaning to the tomb of Mbah Priok. Itu bermasalah kalimat itu. Jadi bisa, misalnya Anda bisa pakai applying ethnographic method, this study explores apa, misalnya examines apa atau investigate apa gitu. Itu nggak perlu, itu bernas tuh. Nggak harus ethnographic studies yang consist antara ini wawancara ono 4 itu ya. Nggak usah disebut, orang sudah tahu ethnographic method misalnya kayak gitu. Dan misalnya konklusi di kalimat terakhir itu kan, in addition tomb of Mbah Priok became a destination of pilgrims complain of life issues generally related to economic needs. Itu apa itu? Bisa jadi itu juga sudah common knowledge, bisa jadi. Istimewanya apa? Findings Anda apa gitu? Harus secara akademik itu bisa diperdebatkan. Kalau itu cuman ya maaf ya, data empiris. Dan ini pasti kan sudah Anda tulis di empirical datanya ya. Data empiris saja tanpa dianalisa itu akan tidak berbunyi apa-apa. Gitu mungkin ya. Sedikit komentar dari saya Pak Diki. Thank you. Jadi what you need to think about ini semua Anda adalah point of departure. Istilahnya itu. Banyak orang yang menulis tentang visitation to the tombs of the saints. Ini bedanya apa di sini? What is your contribution? What is so novel about your research? Itu harus terjawab. Apa bedanya dengan tombnya Gus Dur? Apa bedanya dengan tombnya para wali Songo? Apa bedanya dengan tomb yang lain?
You should say this report describes this report Oke, tahapan selanjutnya. the problem of You have to move fast. Oh, jangan baper. due to unsold food. You're talking about a mall, right? In mall. Oke, kita baca untuk 1 menit. Yeah. That's just what the problem is. What's KB? Okay. Use of the KB algorithm cluster customer interest to cluster seasonally adjusted customer interest. That even sounds good to an American business today. Seasonally adjusted customer interest. Seasonally adjusted. Punya siapa ini? Ya, tolong jelaskan. Nah, terima kasih. Jadi studi ini sebenarnya saya mau yang sederhana, yaitu mengecek level inovasi pelayanan publik di Indonesia. Karena apa? Itu penting karena banyak sekali pihak yang berkata bahwa inovasi itu pasti bagus, pasti baik-baik saja, pasti meningkatkan kinerja pemerintah. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Saya mengetes apakah berdasarkan tipe dan distribusi inovasi itu, tipe itu bisa soal apakah inovasi kita itu sifatnya hanya pengembangan atau sampai ke level radikal, atau kalau yang distribusi itu antar kota dan misalnya pusat kota dengan di daerah itu lebih banyak inovasinya di mana. Nah, itu konsekuensinya bagi kita itu apa? Misalkan kalau kita masih terjebak di development of innovation, masih sifatnya itu pengembangan, nanti kita cukup tertinggal dengan sektor bisnis misalkan. Misalkan bisa ada Gojek dan kawan-kawan itu yang sudah sangat radikal dalam inovasinya. Dan kalau distribusinya itu hanya berada di kota-kota besar, berarti daerah memang itu tertinggal. Jadi saya kira itu tujuan dari penelitian saya. Terima kasih. Ada field study-nya apa? Public administration. Public administration. Anda S2, S3? S2. S2. How do you define innovation? What is innovation? Inovasi. Ini your central concept adalah innovation. Sama seperti pilgrimage. Concept of seasonality. What is innovation? Yeah. Inovasi The other stuff like pembaruan ya? you don't need to Form. Inovasi It itu is kan something new, something new. something different. Tapi di situ tidak ada. Langsung ngaku dia. Saya selalu berpikir bahwa semua innovation itu pasti radikal gitu, karena dia novel, dia pasti new dan by definition radical gitu. Tapi what you're saying is ada innovation yang biasa-biasa saja, ada Iya. innovation yang radikal gitu. Iya ada teorinya. Ada teorinya. Iya. Okay.